warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malik Razibai dari kelas 4B nomor absen 18. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada siklus pertumbuhan hidup hewan. Metamorfosis juga terbagi menjadi dua, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Kalau metamorfosis sempurna, perubahan bentuk pada setiap tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan. Kalau metamorfosis tidak sempurna, tidak mengalami perubahan bentuk. Jadi untuk metamorfosis yang sempurna, saya mengambil dua contoh, kupu-kupu dan nyamuk. Untuk kupu-kupu, pertama telur menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun. Setelah itu ulat menjadi kepompong. Setelah ulat keluar dari kepompong, jadilah kupu-kupu. Untuk yang nyamuk, pertama nyamuk bertelur, kedua keluar larva, ketiga kepompong, setelah itu nyamuk dewasa. Jadi untuk metamorfosis tidak sempurna, saya juga mengambil dua contoh, belalang dan kecoa. Jadi untuk belalang, setelah menetas dari telur, belalang menjadi nimfa sampai akhirnya menjadi belalang dewasa. Kalau kecoa juga sama seperti belalang, telur, nimfa, dan kecoa dewasa. Jadi untuk metamorfosis tidak sempurna tidak mengalami perubahan bentuk seperti belalang dan kecoa. Metamorfosis sempurna mengalami perubahan bentuk seperti kupu-kupu, ulat, lalu kepompong, lalu kupu-kupu. Oke, sekian di video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win. Haikal ingin menceritakan tentang daur hidup belalang dan kupu-kupu. Pertama belalang dia bertelur dia menjadi nimfa. Terus dia mengelupasan kulit. Terus jadi belalang dewasa. Terus lanjut ke daur hidup kupu-kupu ya. 1. Kupu-kupu bertelur. 2. Telur menetas menjadi ulat dan memakan daun. 3. Membangun kepompong. 4. Kepompong pecah dan menjadi kupu-kupu. Cukup segitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win. Hari ini aku akan menjelaskan satu hewan metamorfosis sempurna dan satu hewan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna contohnya adalah telur hidup kupu-kupu dimulai dari telur yang akan menetas 3-5 hari. Setelah itu berubah menjadi nimfa atau ulat. Nimfa atau ulat ini biasa memakan dedaunan di sekitarnya. Setelah merasa cukup makan, nimfa atau ulat ini menjadi kepompong yang akan berpuasa selama 7-20 hari. Setelah 7-20 hari, keluarlah kupu-kupu yang akan menjadi kupu-kupu dewasa dan terbang. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah kecoa. Daur hidup kecoa dimulai dari telur yang akan menetas menjadi nimfa selama 6-7 minggu. Nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa. Kecoa dewasa akan kawin dan menghasilkan kecoa generasi selanjutnya dengan siklus yang sama. Itulah penjelasan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum Bu Win. Kali ini saya akan menceritakan dua hidup siklus hewan. Yang pertama ada kupu-kupu. Kupu-kupu dewasa bertelur dan setelah itu telurnya menetas menjadi larva atau ulat. Dan setelah menjadi ulat menjadi pupa atau kepompong. Habis jadi kepompong atau pupa menetas menjadi kupu-kupu dewasa. Dan yang kedua daur hidup siklus kecoa, yaitu kecoa dewasa bertelur dan jadi nimfa 1, nimfa 2, dan kecoa dewasa 1 dan kecoa dewasa 2. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafa
ingin menjelaskan metamorfosis kupu-kupu. Kupu-kupu berkembang biak dengan hasil perkawinan antara kupu-kupu jantan dengan kupu-kupu betina. Dari perkawinan itu, kupu-kupu betina akan menghasilkan telur. Telur menjadi ulat, ulat menjadi kepompong, kepompong menjadi kupu-kupu muda. Setelah itu menjadi kupu-kupu dewasa. Hal ini bisa disebut juga metamorfosis sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win, saya Felana Rahmanullah kelas 4B. Untuk tugas penting saya ingin membacakan daur hidup hewan. Dan yang saya akan bacakan hari ini adalah daur hidup belalang dan daur hidup burung. Yang pertama saya akan bacakan adalah daur hidup belalang. Daur hidup belalang dimulai dari belalang betina yang bertelur. Setelah bertelur akan menjadi nimfa. Setelah menjadi nimfa akan menjadi belalang muda, dan setelah menjadi belalang muda akan menjadi belalang dewasa. Yang kedua adalah daur hidup burung. Daur hidup burung bermula dari burung betina yang bertelur. Setelah bertelur, telurnya akan menetas dan menjadi anak burung. Setelah menjadi anak burung akan menjadi burung dewasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang dua siklus hidup hewan, yaitu katak dan kupu-kupu. Siklus hidup pertama yaitu katak. Katak ini bertelur beberapa minggu kemudian jadi berudul, dan berudul itu akan menumbuh kakinya selama 9 minggu kemudian. 9 minggu kemudian dia akan berkembang menjadi katak muda. Setelah katak muda dia akan berkembangnya lagi selama 3 atau 4 bulan ya maksimal menjadi katak dewasa. Setelah itu kedua yaitu kupu-kupu dimulai dari bertelur. Setelah bertelur dia menjadi ulat. Ulat ini memakan daun selama 6 atau 7 minggu. Setelah melewati itu dia akan menjadi kepompong. Setelah kepompong dia akan menjadi kupu-kupu muda ini akan mengeringkan sayapnya lalu menjadi kupu-kupu dewasa. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, hari ini saya akan menceritakan tentang daur hidup hewan bernama kupu-kupu dan katak. Ini bisa dilihat, katak dari telur berubah menjadi berudu, lalu berubah menjadi berudu yang tumbuh kaki, dan berubah menjadi katak muda, dan besar menjadi katak dewasa. Dan kedua, dari telur berubah ke ulat atau larva, lalu berubah menjadi kepompong, lalu berubah jadi kupu-kupu muda, dan berubah jadi kupu-kupu dewasa. Sekian infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daur hidup kupu-kupu dari telur berubah menjadi ulat, dari ulat menjadi kepompong, dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu kecil, terus berubah menjadi besar. Daur hidup lalat dari telur, larva, pupa, lalat. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Arvin mau menjelaskan tentang daur hidup belalang. Daur hidup belalang adalah salah satu yang tidak sempurna. Berikut tahapan daur ulang belalang. Diawali oleh fase telur.
belalang betina meletakkan telur di dalam tanah sekitar 3-4 cm. Tahap kedua, nimfa, yaitu belalang kecil yang belum mempunyai alat reproduksi. Fase nimfa biasanya berlangsung 25-40 hari dan umumnya mulai mempunyai akut kecil di tubuhnya sesudah melewati fase nimfa 1 bulan. Proses fase daur ulang berlanjut dengan fase belalang dewasa dan sudah memiliki sistem reproduksinya pun sudah matang dan siap dipakai untuk menghasilkan telur-telur belalang setelah melalui proses perubahan bersama pasangannya. Lanjut daur tahapan hidup kupu-kupu. Tahapan daur hidup kupu-kupu sama dengan nyamuk telur, menetas menjadi larva yang berbentuk seperti cacing. Larva kupu-kupu disebut ulat. Larva memakan banyak daun dan langsung membangun kepompong yang menyelimuti dirinya. Kepompong pecah dan muncullah kupu-kupu. Sekian penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Win, saya mau menceritakan 2 siklus hewan. Yang pertama siklus katak. Pertama, telur. Kedua, berudu. Kecebong. Ketiga, berudu berkaki 4, katak muda. Kelima, katak dewasa. Yang kedua, siklus kupu-kupu. Fase pertama, telur setelah 3-5 hari akan menetas. Fase kedua, larva atau nimfa yang berwujud ulat. Fase ketiga, pupa atau kepompong, akan terjadi sampai 20 hari sampai fase terakhir. Fase keempat, imago atau kupu-kupu dewasa. Cukup sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win, saya Tamaja kelas 4B. Ini saya akan menjelaskan tentang tahapan daur hidup nyamuk dan kecoa. Ini saya akan menjelaskan tahapan daur hidup nyamuk terlebih dahulu. Nyamuk betina bertelur di air, lalu telur menetas menjadi jentik nyamuk. Jentik nyamuk lalu menjadi pupa. Setelah beberapa hari pupa akan menetas menjadi nyamuk dewasa. Terus saya akan menjelaskan daur hidup kecoa. Sama seperti kecoa mengalami 3 tahapan dalam daur hidup, yaitu telur, nimfa, dan serangga. Telur berkembang menjadi serangga yang menyerupai kecoa dewasa, tetapi tanpa sayap yang bersifat nimfa. Nimfa akan mengganti kulit beberapa kali sebelum menjadi serangga dewasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Yang berkembang biak dengan siklus daur hidup. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah kecoa. Kecoa bertelur. Telur pun menetas menjadi kecoa muda atau yang bisa kita kenal dengan nimfa. Nimfa tumbuh menjadi dewasa. Oke, yang kecoa sudah selesai. Kita akan berpindah ke yang kupu-kupu. Kalau yang kupu-kupu ini sedikit berbeda ya, karena kupu-kupu ini daur hidupnya sempurna. Oke, kita mulai.
bertelur. Kupu-kupu bertelur. Yang kedua, telur menetas menjadi bulat dan memakan daun. Yang ketiga, Jadi kepompong. yang keempat, kepompong pecah Jadi menjadi kupu-kupu. Oke, cukup sekian ya teman-teman ibu guru untuk siklus hidup hewannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman, saya akan menceritakan siklus nyamuk. Yang pertama itu telur menetas menjadi larva jentik, kemudian larva jentik berubah menjadi pupa, kemudian pupa berubah menjadi nyamuk dewasa. Assalamualaikum Ibu Bunda teman-teman. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan daur hidup belalang. Nah, belalang berawal dari telur. Setelah telur menetas, dia akan menjadi nimfa. Setelah menjadi nimfa, dia akan mengelupaskan kulitnya. Setelah dia mengelupaskan kulitnya, dia akan menjadi belalang dewasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kupu-kupu dewasa akan bertelur. Telur akan menjadi ulat selama 3 sampai 5 hari. Ulat akan memakan daun-daun yang berada di sana. Ulat akan mengganti kulitnya sebanyak 5 kali. Ulat akan menjadi kepompong. Kepompong akan mengeluarkan kuku selama 20 hari. Saat sudah 20 hari, kupu-kupu akan keluar. Daur hidup katak. Katak dewasa akan bertelur di air dan telur akan mengeluarkan kecebong selama 21 hari. Dan kecebong akan mempunyai kaki. Kecebong yang sudah mempunyai kaki akan menjadi katak muda selama sebulan. Katak muda akan menjadi katak dewasa selama 3 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tunas. Hari ini saya akan menjelaskan tentang contoh hidup hewan yang bermetamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Contoh hewan yang bermetamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu adalah pertama telur, lalu ulat atau larva, lalu kepompong, setelah itu kupu-kupu muda dan kupu-kupu dewasa. Kita lanjut ke metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis tidak sempurna adalah capung. Daur hidup capung adalah pertama telur, lalu nimfa, dan capung dewasa. Oke, itu saja untuk pembahasan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.